Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Riantika dengan NIM 1810 1251 20006, Herliana dengan NIM 1810 1252 20028, saya sendiri Ismatunisa Fitri dengan NIM 1810 1252 20033, dan yang terakhir Sukma Anjarwati dengan NIM 1810 1253 20050. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, yang pertama yaitu validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam literatur lain disebutkan bahwa validitas dari suatu perangkat tes dapat diartikan kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas instrumen mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen dikatakan valid saat dapat mengungkap data dari variabel secara tepat, tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya yang B, macam-macam validitas. Yang pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas kontrak. Sebuah teks dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Lalu, sebuah teks dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun teks tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Yang kedua, validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebuah contoh sehari-hari, seseorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Kriterium yang digunakan sebagai pembanding kondisi instrumen dimaksud ada dua, yaitu yang sudah tersedia dan yang belum ada tetapi akan terjadi di waktu yang akan datang atau prediksi. Baiklah, slide berikutnya yaitu bagian C. Cara mengetahui validitas alat ukur. Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah dengan menggunakan korelasi produk momen dengan simpangan yang dikemukakan oleh person seperti berikut. Rumusnya yaitu Rxy sama dengan sigma Xy dibagi akar sigma X kuadrat dikali Y kuadrat, di mana Rxy merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dua variabel yang dikorelasikan yaitu X sama dengan X kurang X dan Y sama dengan Y kurang Y. Berikutnya sigma Xy yaitu jumlah perkalian X dengan Y, X kuadrat yaitu kuadrat dari X, dan yang terakhir Y kuadrat yaitu kuadrat dari Y. Koefisien korelasi dapat diperoleh dengan yang pertama teknik split half atau teknik belah dua, yaitu mengkorelasikan skor setengah pertama dari suatu tes dengan setengah kedua. Untuk memperoleh skor setengah itu dapat diperoleh dengan mengkalkulasi skor nomor ganjil dengan nomor yang genap. Korelasi dari kedua skor tersebut akan menunjukkan homogenitas antara butir soal yang digunakan dalam perangkat tes itu secara keseluruhan. Yang kedua, teknik Kudder-Richardson dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Kudder dan Richardson, yaitu rumus yang ke-21 atau KR21. Baik, yang terakhir adalah validitas butir soal atau validitas item. Validitas item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah.
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Untuk soal-soal bentuk objektif, skor untuk item bisa diberikan dengan satu atau bagian item yang dijawab benar dan 0 yang dijawab salah. Sedangkan skor total selanjutnya merupakan dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Untuk menghitung validitas soal dapat menggunakan dua rumus. Yang pertama menggunakan rumus korelasi dan dengan rumus simpangan maupun rumus